Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu kinerja pemasaran ekspor. Perkenalkan, nama saya Rapelita Bong Manalo. Saya dari Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang determinan kinerja pemasaran ekspor. Yang kedua, faktor penghambat pemasaran ekspor. Yang ketiga, ukuran kinerja pemasaran ekspor. Yang keempat, tren pemasaran ekspor. Nah, yang pertama, determinan kinerja pemasaran ekspor. Determinan yang paling utama dari kinerja ekspor adalah internal controllable factor. Umumnya, faktor terkendali ini menyeratkan bahwa para peneliti berkeyakinan bahwa kinerja ekspor berada di bawah kendali perusahaan dan manajemen. Oleh karena itu, kinerja ekspor yang baik dapat disebut sebagai buah kerja dari manajemen yang baik, tetapi kinerja ekspor yang buruk juga dibebankan kepada pihak manajemen. Nah, di sini ada dua jenis faktor internal controllable. Yang pertama berhubungan dengan aspek strategi pemasaran ekspor perusahaan, seperti adaptasi produk, kekuatan produk, adaptasi promosi dan intensitas promosi, dan adaptasi harga, penetapan harga, hubungan dengan distributor, dan jenis-jenis saluran distribusi. Yang kedua berhubungan dengan sikap persepsi manajemen, seperti orientasi internasional, komitmen ekspor manajemen. Nah, selanjutnya faktor internal uncontrollable. Faktor internal uncontrollable adalah karakteristik sebuah perusahaan dan manajemennya yang tidak bisa diubah dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka panjang, internal faktor ini dapat diperbaharui. Misalnya, sebuah perusahaan dapat memperbaiki kemampuan internasionalnya di jangka panjang dengan memperkerjakan para manajer yang baik kompeten atau membentuk kompetensi dari dalam perusahaan. Selanjutnya di sini ada faktor penghambat pemasaran ekspor. Nah, faktor penghambat pemasaran ekspor ini ada dua jenis, domestik dan asing. Nah, dibagi menjadi internal dan eksternal. Yang pertama, domestik. Jika dilihat dari internalnya, yang pertama, cara ekspor yang terbatas atau tidak terlatih. Yang kedua, kapasitas produksi yang terbatas. Yang ketiga, personel manajemen dan waktu yang terbatas. Yang keempat, informasi untuk mencari menganalisis pasar asing terbatas. Jika dilihat dari eksternalnya, yang pertama, kesulitan menangani urusan, dokumentasi atau prosedur-prosedur ekspor. Yang kedua, kurangnya bantuan dan insentif dari pemerintah. Jika dilihat dari asing, faktor internalnya yaitu standar atau spesifikasi produk yang berbeda di luar negeri. Yang kedua, lambatnya menagih pembayaran dari luar negeri serta sulit mencari representatif yang sesuai. Yang ketiga, risiko yang besar dengan menjual di luar negeri. Yang keempat, tidak mampu menawarkan harga yang bersaing di luar negeri. Yang kelima, tidak mampu menyediakan technical sales service. Yang ketujuh, terbatasnya saluran distribusi di luar negeri. Dan yang terakhir, kesulitan transportasi, tingginya biaya pengharapan atau pengiriman. Sedangkan bila dilihat dari eksternalnya, yang pertama, kebiasaan dan sikap konsumen asing yang berbeda. Yang kedua, sulit memahami praktik bisnis di luar negeri. Yang ketiga, masalah bahasa dan komunikasi. Yang keempat, adanya biaya tarif dan non-tarif yang tinggi. Yang kelima, persaingan yang ketat di pasar luar negeri. Dan yang keenam, kurs nilai tukar yang terlalu berfluktuasi atau merugikan. Yang terakhir, peraturan hukum asing yang merugikan. Nah, selanjutnya ukuran kinerja pemasaran ekspor. Nah, ada tiga ukuran kinerja pemasaran ekspor. Yang pertama, ukuran kinerja ekonomik. Ukuran yang paling umum dipakai pada kategori ini adalah export sales intensity. Dan yang kedua, ukuran kinerja non-ekonomi. Di antara berbagai ukuran kinerja non-ekonomi untuk kinerja ekspor, ukuran yang berhubungan dengan pasar atau market related measures adalah yang paling sering diteliti para ahli di pemasaran ekspor. Dan yang ketiga, ukuran kinerja generik. Salah satu ukuran kinerja generik adalah dengan menggunakan tingkat kepuasan manajemen ekspor terhadap kinerja ekspor secara keseluruhan untuk menentukan hasil akhir dari kegiatan ekspor perusahaan. Dan yang terakhir, tren pemasaran ekspor. Dalam bisnis, tidak semua peluang bisnis diperoleh karena perusahaan sengaja mencari peluang tersebut.
Agar suatu hubungan bisnis dapat terjalin, salah satu pihak pembeli atau penjual harus memulai langkah pertama atau first move. Menurut data Outtrade, 25% dari market exit ke pasar asing terjadi karena distributor melakukan kontak dengan eksportir. Jadi, sangatlah penting buat perusahaan untuk dapat merespon dengan baik saat dikontak oleh pihak luar seperti itu. Dalam banyak hal, para manajer atau biasanya manajer senior mempunyai persepsi bahwa ekspor merupakan hal yang sulit dilakukan, apalagi harus menghadapi pihak asing dengan negara yang belum mereka pahami dengan baik. Sebaliknya, ada juga perusahaan yang merespons secara positif terhadap suatu permintaan dari pihak asing, tetapi akhirnya peluang tersebut hilang percuma. Mungkin perusahaan kurang dapat menanggapi atau kurang fleksibel menanggapi dengan cepat, atau hanya karena masalah terbatasnya modal kerja untuk membiayai produksi, atau karena kualitas produksi yang kurang baik atau kurang sesuai dengan pasar yang dituju. Nah, kesimpulan, kinerja pemasaran ekspor yang baik dapat disebut sebagai sebuah kerja dari manajemen yang baik, tetapi kinerja ekspor yang buruk juga dibebankan kepada pihak manajemen. Nah, ada dua jenis faktor internal controllable. Pertama, berhubungan dengan aspek strategi pemasaran ekspor perusahaan. Yang kedua, berhubungan dengan sikap dan persepsi manajemen. Nah, faktor internal controllable adalah karakteristik sebuah perusahaan dan manajemen yang tidak bisa diubah dalam jangka pendek. Jadi, dalam jangka panjang internal faktor ini dapat diperbaharui. Terdapat 3 jenis ukuran kinerja pemasaran ekspor, yaitu ukuran kinerja ekonomi, ukuran kinerja non-ekonomi, dan ukuran kinerja generik. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.